NIM 2210101105. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak keluarga pelaku usaha budidaya jamur tiram. Langsung saja kita simak wawancaranya. Selamat siang Mbak. Siang. Perkenalkan saya Filadiana Berlian dari Universitas Badasin, ingin mewawancarai Mbak terkait dengan usaha jamur tiram. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Mbaknya. Saya Rizky Aulia Ulfa. Baik, di sini saya akan mewawancarai Mbak terkait dengan usaha jamur tiram ini. Kapan awal mula jamur tiram ini dimulai? Awal mula jamur tiram ini kemungkinan di tahun 2009 kalau enggak 2010. Jadi sudah lama juga ya? Ya, udah beberapa tahun, berapa tahun berarti dari 2009 sampai 2025. Ini 2025 aja sudah mau selesai. ya. Apa motivasinya untuk budidaya jamur tiram ini apa ya? Kalau untuk motivasi awalnya tuh dulu kan rumah jamur ini dibuat budidaya ayam potong. Oh ya. Nah setelah itu karena ada demo dari masyarakat, akhirnya kita berhenti untuk membudidayakan ayam potong. Akhirnya kita dapat motivasi dari orang di PT ayam. Kan kita mendengar dari orang di situ tuh menyarankan kita untuk membudidayakan jamur tiram ini supaya rumah ini tidak termakan semut atau nanti air yang terbakar, Maka tidak terbuang ya. Tantangan apa yang paling besar dihadapi waktu awal mula usaha jamur tiram ini dan bagaimana cara mengatasinya? tantangan awal kemungkinan mencari pelanggan karena kita kan mulai dari awal, jadi kemungkinan kita mencari pelanggannya yang Jadi cara mencari pelanggan itu kita start di mana gitu? iya, tapi awal kita nyari tuh kita start di pasar kita nyari pelanggan di situ, terus ya kita tantangannya di situ karena kita kan orang baru, jadi ya pasti banyak. Terus bagaimana perkembangan usaha ini dari awal berdiri sampai sekarang di tahun 2025 ini? Untuk perkembangannya mungkin karena dulu kan masih sedikit pelanggan, terus sekarang kita udah mulai udah dapat pelanggan banyak, jadi kita itu dapat pelanggan banyak, cuma kadang jamurnya yang tidak memenuhi permintaan pasar. Perubahan apa saja dalam menangani jamur tiram ini dari awal sampai sekarang? Perubahan strategisnya atau apanya? Dari perubahan strategi, kalau dulu kan di sini kita menerapkan jamur tiramnya juga dibentuk di penataan jamur tiram ini tidak dibagi, kita tata berdiri lah. Jadi kayak kita memakan tempat, terus akhirnya mengolah lagi cara gimana biar kita dapat membudidayakan jamur banyak dan dalam lingkup rumah jamur yang Berarti agar itu kan tidak memakan tempat, agar bisa lebih banyak lebih banyak jamur kesempatan backlognya. Inovasi apa yang sudah diterapkan untuk meningkatkan daya saing usaha? meningkatkan daya saing usaha, kita mencoba membuat jamur tiram itu kita jual yang sudah matang tinggal konsumsi. Tapi itu kadang kita menjual itu kalau kita sudah permintaan pasar sudah terpenuhi tapi jamur masih bisa, kemudian kita buat di jamur tiram untuk meningkatkan penjualan. Jadi seperti jamur crispy gitu Iya, ya. jamur crispy. Itu untuk penjualan jamur crispy itu disetorkan ke mana? Kalau itu biasanya kalau kita dapat pesanan dulu. Di lain kita nggak dapat pesanan, kita jarang untuk memproduksi. Lebih baik itu kita menjual secara mentah. Iya. Soalnya kalau mentah kemungkinan terjualnya lebih cepat daripada kita menjual yang Bagaimana cara memastikan backlog agar tetap terjaga
kualitasnya? Kita menjaga suhu dari rumah ini supaya backlog tidak termakan hama sih. Oh kan, nanti hama ya misalnya karena di backlog ya. Iya. Kadang kalau kita kebanyakan menyiram jamurnya nanti backlognya cepat membusuk karena kebanyakan air juga di lain backlognya yang cepat membusuk, jamurnya juga cepat berair jadi tidak dalam. Berarti cara tetap harus sesuai porsinya juga ya. Kalau kebanyakan nanti jamurnya kebanyakan air lah itu, terus kalau kekurangan nanti jamurnya kering. Gak susah juga Iya, ya cara dia perawatannya. menjaga kestabilan penyiraman airnya. Biar lembab juga ya. Apa keunggulan utama usaha jamur tiram ini dibanding dengan pesaing lain? Kalau keunggulan dari kami mempertahankan kemasannya Mbak. Kadang kalau dari pesaing lain kan cuma dikemas dalam bentuk plastik terus nanti jamurnya dibundar nggak ditata. Oh, iya. Kalau kita menerapkan sistem kerapian dari packagingnya, jadi kita jamur itu kita tata sedemikian rupa supaya dari bentuk luar itu kelihatan dalamnya tanpa melihatkan datangnya. Jadi lebih rapi ya. menarik Pelanggan. jamur. Bagaimana cara memastikan agar jamur tetap konsisten kualitasnya gitu? Kalau kualitas itu ya balik lagi ke tadi Mbak, kita sistem penyiraman airnya kita jaga supaya jamur itu tetap di posisi lembab yang pas, tidak kekeringan juga tidak basah, supaya daya simpannya lebih lama. Kemungkinan kalau jamur itu disimpan di suhu ruang biasanya bisa bertahan 1-2 hari kalau itu penyiramannya sesuai. Tapi kalau kebanyakan air biasanya tuh dalam 1 hari itu udah Layu gitu. benar. Jadi warna kulitnya warna daunnya itu udah Jadi kuning. gitu. Biasanya kalau dalam 1 hari itu bisa panen berapa kilo? Kalau ini karena kita habis membangun rumah jamur ini menata ulang lagi, kita sehari kalau waktu jamurnya bisa tumbuh banyak itu 5 kilo sampai 7 kilo mungkin dapat. Cuma kalau pas lagi sedikit itu kita cuma dapat 2 kilo. Kalau waktu full dalam 1 ruang ini full backlog semua itu dapat berapa biasanya? Itu dulu ya Mbak, kalau sekarang udah sedikit kemungkinannya itu dapat 15-20 kiloan. Banyak juga ya. Faktor apa yang sering menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas jamur di sini? Kalau penurunan kualitas dan kualitas itu biasanya kalau terdapat hama sih Mbak, hama dari jamur itu biasanya kayak ada ular dari daun jamur gitu, biasanya ada ularnya ya, itu menyebabkan penurunan sih Mbak. Kadang kan kalau kita udah kemas ularnya itu pada keluar. Nah, kita menyiasati itu gitu biar pelanggan Tidak kecewa ya, juga ya. Karena yang membuat penurunan kualitas tuh itu Mbak, jamurnya tuh kadang keluar ularnya. Karena ularnya juga tidak terlihat ya Iya, di sela-sela daunnya itu biasanya, dan itu pun ularnya keluar biasanya kalau udah kita kemas Mbak. Sebelum kita kemas biasanya dilihat nggak ada ularnya, tapi nanti setelah kita kemas ular-ularnya itu pada keluar. Kita membongkar Ulang. packingnya ya untuk mengambil ular itu biar konsumen dan mata. Di sini kan backlognya banyak ya, kayak pasti dalam beberapa bulan sekali ganti. Itu gimana cara mengolah limbah backlognya agar bisa dimanfaatkan ulang gitu? Kalau dari kita sendiri kita sudah tidak ada waktu untuk mengolah backlognya ya Mbak, tapi kadang juga dari orang luar gitu kadang membeli backlog yang sudah tidak terpakai itu biasanya rata-rata dibuat itu sih Mbak, kayak media untuk
membudidayakan ulat atau apa gitu untuk pakan apa pakan burung gitu Iya. kayak seperti ulat apa ya, ulat yang kecil-kecil Iya, itu ya. biasanya apa namanya margot atau Oh, apa iya, gitu. iya, Nah, oh. itu biasanya dibudidayakan untuk gitu. Sebenarnya dari backlog yang sudah tidak terpakai masih bisa menghasilkan uang, tapi kita tidak ada waktu untuk mengolah itu. Apakah usaha ini sudah menjalin kerjasama dengan UMKM atau warung-warung gitu? Selain di pasar ya, selain masuk jamur ke pasar. Kalau itu kita sudah memasok di apa namanya penjual yang ada di UMKM yang biasanya itu beliau juga menjual di rumah dan menjual di itu mbak apa namanya alun-alun Bung Karno. Beliau membuka warung di situ dan juga di rumah, jadi kita sudah berlangganan, kita memasok di situ sudah langganan. Biasanya ngambilnya di hari-hari weekend sih Mbak. di Soalnya weekend lebih gitu. apa namanya lebih banyak pelanggannya pada saat Di UMKM itu biasanya di sana jamurnya diolah lagi atau masih mentah dijual? kalau itu diolah lagi sih Mbak, soalnya penjualan di situ tuh lebih ke kulineran. Jadi beliau mah ngolah dari jamur mentah itu biasanya menjadi jamur tiram, jamur crispy. Jamur crispy. Apa tanda awal usaha ini tuh sedang menurun gitu? Kalau tandanya itu tidak mesti sih Kak. Soalnya jamur itu tidak bisa diprediksi. Kadang hari ini pertumbuhannya sedikit, tapi besok sudah banyak lagi. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan jamur itu bisa tumbuh banyak dan kapan pada saat penurunannya. Kemungkinan kita hanya bisa menjaga kebersihan dari backlog itu, kita rawat, mungkin kita membuang apa namanya sisa, kan kalau jamur biasanya ada beberapa kali pertumbuhan ya Mbak, batangnya gitu batangnya ya? gitu kita bersihkan. Nah itu biasanya kalau kita sudah membersihkan itu tuh kemungkinan 2 sampai 3 hari lagi tuh jamur bisa tumbuh banyak. Jadi terkait pembersihan di Iya, backlognya ya. sama penjagaan itunya ke lembapannya. Nah, terus itu kan kalau jamur seperti yang Mbak tadi bilang, jamur itu pertumbuhannya tidak mesti kadang banyak, kadang sedikit. Bagaimana jika dalam satu waktu itu jamur itu terlalu banyak dalam masa panennya, itu gimana? Kan kadang kalau di pasar itu kan ada penjual itu meminta sedikit, ada yang minta sedikit gitu. Itu bagaimana caranya agar jamur tidak terbuang atau tidak tersisa banyak gitu? Kalau itu kita menyiasati, pertama kan kita masuk itu di pasar Bandaja ya. Iya. Nah kalau pada saat itu jamur tumbuh banyak, kita ngalai buat itu Mbak, kita berkeliling menawari satu-satu. Kadang kalau semisal kita sama-sama apa namanya penjual, kita itu Mbak barter Mbak. Gitu. Misal kita menawari penjual apa ya, misal tempe lah gitu. Tempe gitu, misal beliau mau, nah kita nanti barteran. Barter Aku dengan ngasih jamur, beliau ngasih tempe ke saya gitu gitu. ya. Iya. Jadi kalau nggak keliling di desa, Iya, kita jadi sama barter ke iya, penjual lain iya. gitu ya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih untuk Mbaknya atas sudah meluangkan waktu mau diwawancarai dengan saya. Saya juga berterima kasih karena Mbak Vila tadi berkenan untuk mewawancarai saya, dan juga saya dapat pengalaman dari daring ini. Juga semoga apa yang sudah saya jawab tadi bisa membantu dalam proses apa namanya Mbak tadi penugasan Mbak Vila. Kesimpulan dari wawancara ini yaitu bahwasanya pelaku usaha budidaya jamur tiram ini memiliki kemampuan kreativitas dan berpikir kritis dalam menjalankan bisnisnya. Keputusan beralih dari usaha ayam potong ke budidaya jamur tiram ini dilakukan karena mempertimbangkan dampak sosial dan peluang usaha yang lebih baik. Awal tantangan utama dalam bisnis ini yaitu berupa
membuka mencari pelanggan diatasi dengan membangun jaringan pemasaran secara bertahap. Dalam proses produksi, pelaku usaha menunjukkan pemahaman teknis yang kuat dengan menjaga kelembapan, penataan backlog yang efisien, serta pengendalian dana. Upaya inovasi juga terlihat melalui pengembangan produk dengan pembuatan jamur crispy dan kerjasama dengan UMKM sekitar. Secara keseluruhan, usaha ini berkembang karena strategi yang adaptif, inovatif, dan berbasis pengamatan lapangan. Kemampuan menganalisis masalah menjadi solusi praktis dan menjaga kualitas produk menjadi kekuatan utama yang mendukung kelangsungan bisnis jamur tiram ini. Sekian kesimpulan dari wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.